Sekarang perubahan baik. Mulai pada zaman dahulu kala. Perubahannya ya banyak sekali, ya ada yang Bulirjo itu terdiri dari 2 dusun. Antara hamparan kehidupan masyarakat Tulungagung, terdapat sebuah desa yang menyimpan banyak kenangan di masa lampau. Sebelum menjadi pemukiman, dahulu desa ini adalah hamparan pohon pule yang dikenal sebagai alas pule. Dari babat alas yang dilakukan para pendahulu, perlahan muncul menjadi pemukiman. Terbentuknya dusun-dusun dan kehidupan masyarakat hingga tumbuh menjadi sebuah desa. Inilah perjalanan kami menelusuri asal-usul jejak sejarah kehidupan Desa Bulirjo, desa yang berada di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Perjalanan kali ini kami memahami asal-usul nama Bulirjo. Desa Bulirjo itu dulu ada pohonnya pule. Karena secara wilayah di situ untuk kerajaan Bulirjo lebih luas, makanya identik dinamakan dengan Desa Bulirjo. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Bulirjo berasal dari pohon pule yang konon banyak tumbuh di desa ini, dan rejo yang berarti ramai. Sebuah nama yang menjadi harapan agar desa ini terus tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. perubahannya ya banyak sekali, ya ada yang petani, ada yang pedagang, yang ada menjadi masyarakat yang sejahtera. Namun, perjalanan sejarah Desa Bulirjo tidak berhenti pada asal-usul namanya. Seiring berjalannya waktu, desa ini terus berkembang dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah di Kabupaten Tulungagung. Diketahui juga, dahulu wilayah ini memiliki hamparan perkebunan tebu yang cukup luas. Untuk mengangkut hasil panen menuju pabrik gula Mojopanggung, dibangun jalur rel kereta khusus yang melintasi kawasan ini. Mungkin di sini dulu ada juga yang namanya untuk angkutan tebu secara massal itu kan pakai lori itu ya. Dulu memang juga ada yang namanya lintasan rel untuk ngangkut hasil panen tebu itu untuk dibawa ke Mojopanggung. Kalau sekarang sudah nggak ada. Meski jejak rel tersebut kini tak lagi terlihat, kisahnya masih hidup dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari sejarah Desa Bulirjo. Desa Bulirjo terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Bulirjo dan Dusun Kebugembol. Di setiap dusun tersimpan cerita dan kenangan yang menjadi bagian dari sejarah desa. Melalui warga setempat, kami mencoba menelusuri kisah-kisah yang masih diingat dan diceritakan hingga sekarang. Kalau Pogembol dulu ada pohonnya kepoh, terus dikasih nama Kepoh Gembol. Jadi di sini itu ada 2 dusun ya. Jadi Bulirjo itu terdiri dari 2 dusun, yang satu dinamakan Kerajaan Bulirjo, itu Bulirjo wilayah barat, dan ada satu wilayah dusun Kebugembol. Ada yang namanya Kebugembol yang sebelah utara itu masuk Desa Bulirjo, ada Kebugembol yang sebelah selatan itu masuk Desa Padangan. Tapi secara singkat untuk dusun Kebugembol, konon dulu ada pohon kepuh. Jadi pohon kepuh yang besar dan di situ ada batangnya yang tidak lazim seperti pohon-pohon pada umumnya. Seperti orang Jawa ada menggembol sesuatu gitu loh, mungkin ada semacam batang yang menonjol atau gimana. Sejarahnya suka seperti itu. Tetapi, di balik sejarah yang telah diceritakan, masih adakah kisah mistis yang tersimpan dan dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini? Mari kita telusuri bersama. Sebetulnya yang namanya mistis itu mungkin suatu kepercayaan masyarakat ya.
kisah-kisah mistis yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Lalu, seperti apa sebenarnya cerita tersebut? Perjalanan sebuah desa tidak berhenti pada cerita masa lalu. Lalu, bagaimana generasi muda menjaga kebersamaan dan melanjutkan semangat para pendahulu? Untuk mengetahuinya, kami berbincang langsung dengan pemuda Desa Pulirjo. Tetap menjaga silaturahmi antara teman dan yang satu dan yang lainnya, terus sering-sering kumpul komunikasi untuk bagaimana Desa Pulirjo ini bisa berkembang, dan juga seperti yang disampaikan ke pemerintah desa, yaitu Pulirjo Mesra, Maju Ekonomi Sejahtera, yang itu yang sering kita bahas khususnya di pemuda. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Desa Pulirjo adalah peringatan Bulan Suro atau Bersih Desa. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas berkah yang telah diberikan, sekaligus doa bersama agar desa senantiasa diberikan keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran. Yang saya ketahui bahwa budaya tradisi yang begini ini sudah ada mulai pada zaman dahulu kala. Dan mengapa kok sampai sekarang diadakan, itu misinya untuk pelestarian supaya generasi-generasi penerus kita tetap melestarikan budaya-budaya adat. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, terlihat bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih terus hidup di kalangan generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini, tetapi juga ikut menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Semangat itulah yang membuat kami semakin penasaran, bagaimana sebenarnya awal mula desa ini terbentuk. Siapa sosok yang pertama kali membuka wilayah ini, dan bagaimana kisah tersebut tetap hidup hingga sekarang. Untuk menemukan jawabannya, kami berbincang langsung dengan Bapak Kepala Desa Pulirjo untuk menelusuri lebih dalam sejarah yang menjadi bagian dari perjalanan desa ini. Berdasarkan cerita sejarah, di wilayah Pulirjo itu emang dulunya adalah hutan pohon pule dan punya harapan untuk bisa dihuni supaya bisa rame. Bisa diartikan pule itu ya identik dengan pohon pule. Rejo adalah gambaran untuk bisa ditempati dan menjadi suatu pusat keramaian. Jadi kurang lebihnya seperti itu arti Pulirjo. Benarkah hingga saat ini masyarakat masih meyakini adanya kisah-kisah mistis di Desa Pulirjo? Jadi selama ini saya khususnya juga berusaha mensosialisasikan, intinya yang namanya mistis itu nggak ada. Jadi kita hidup di era modern ini, yang namanya mistis yang dipercayai secara sepenuhnya itu memang kita juga berusaha menghindari itu. Ada juga dulu tempat yang sifatnya itu disakralkan, tapi dengan beriringnya waktu kita berusaha untuk tidak menjadi suatu tempat yang selalu disakralkan, karena juga bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Khususnya para tokoh-tokoh agama di sini kan juga tidak berkenan kalaupun ada sesuatu hal yang namanya pohon atau tempat apa yang dinilai sakral dan nanti timbul hal yang kurang baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ceritanya memang ada, tapi memang sengaja kita sudah nggak munculkan terkait dengan suatu mistis di situ. Dari
Bapak Kepala Desa tadi, mungkin sejarah yang tersisa kini tidak lagi detail, tapi cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengingat bahwa setiap desa memiliki perjalanan yang patut dikenang. Dari hamparan alas pule yang perlahan dibuka menjadi pemukiman, jejak perkebunan tebu, dan lintasan rel menuju pabrik gula Mojopanggung, hingga kehidupan masyarakat yang terus tumbuh. Semuanya menjadi bagian dari sejarah yang membentuk desa ini. Kini, Pulerejo bukan hanya dikenal sebagai sebuah desa di Kecamatan Ngantro. Lebih dari itu, Pulerejo adalah rumah bagi ribuan masyarakat yang terus menjaga kebersamaan, melestarikan nilai gotong royong, dan meneruskan warisan yang telah dibangun oleh para pendahulu. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah pengingat tentang dari mana kita berasal, sekaligus bekal untuk melangkah menuju masa depan. Semoga kisah yang tersimpan di Desa Pulerejo tetap hidup, dikenang, dan terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Perjalanan menelusuri sejarah Desa Pulerejo mungkin berakhir di sini, namun masih banyak desa di Kabupaten Tulungagung yang menyimpan kisah, tradisi, dan jejak sejarah untuk ditelusuri. Jika kalian memiliki rekomendasi desa dengan cerita menarik yang layak untuk kami angkat, tulis di kolom komentar. Mungkin perjalanan berikutnya akan membawa kami menuju desa pilihan kalian. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya.